Oke, kita ulangi. Halo guys, kembali lagi bersama saya, pembawa acara yang tiada duanya, satu-satunya di dunia hanya untuk Anda semua. Oke, baik. Kali ini saya akan membahas kembali ya lanjutannya dari video saya kemarin, yaitu tentang penjual jalang kote yang dibully ya. Jadi di video kali ini saya akan membacakan beritanya ya di media sosial ya. Sebentar. Jadi si Rizal ini kemarin setelah dibully, pelaku pembuliannya udah ditangkap dan udah diamankan ya. Jadi masalahnya udah selesai. Jadi saya ingin membahas nih tentang sedikit si Rizalnya ini ya. Oke, mungkin langsung aja ya kita lihat cuplikannya. Oke, kita langsung searching aja ya di Google Search. Oke. Jalang kote viral Rizal. Oke, saya akan menelusuri Makassar Tribun News ya. Oke, saya bacakan beritanya ya. Oke. Ternyata Rizal bocah penjual gorengan korban bully minta video viral dihapus agar ibunya tak sedih. Nah, jadi perlu kita ketahui sehari-harinya si Rizal ini berjualan jalang kote untuk membantu ibunya ya. Dan dia memiliki seorang adik ya yang masih bayi. Nah, ini dia. Demikian Rizal, korban video itu. Karena kejadian itu kini Rizal dapat banyak hikmah ya. Nah, dapat menuai simpati dari banyak pihak, dan siapa sangka kejadian itu membawa Rizal bertemu langsung dengan orang nomor 1 Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu Nurdin Abdullah. Nah, Rizal juga dapat hadiah motor listrik dari guru besar Unhas itu. Wow, banyak hikmah yang dapat kita ambil ya. Nah, jadi dia awalnya Rizal itu nggak tahu kalau dia itu direkam ya. Nah, setelah dia pulang itu, oh ya, saya spoiler langsung. Ini saya biar baca dulu baru saya spoiler ya. Oke, sorry. Dahlia, ibu Rizal yang menjadi korban bully metodenya, mengatakan bahwa anaknya berjualan jalang kote sejak setahun lalu. Oh, dia udah setahun ya jualannya. Dahlia mengungkapkan bahwa jika anaknya biasa membawa pulang uang 10.000 sehari-hari dari hasil jualannya. Nah, kemudian uangnya diberikan ke ibunya agar memberikan popok untuk adiknya. Nah, oke. Oh, adiknya berusia 1 bulan ya, masih bayi ternyata. Nah, jadi biasanya dia kasih 5.000 satu hari, baru sisanya pakai buat belanja. Nah, Rizal merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, tapi hanya dia yang berjualan. Ibunya, nah dia berjualan itu penuturan dari ibunya itu atas keinginannya sendiri ya, tanpa ada paksaan. Nah, jadi pernah waktu dia jualan itu ibunya itu dikasih tahu kalau dia itu sering diganggu. Nah, jadi ada saksi mata di situ ngasih tahu ibunya. Nah, akhirnya ibunya itu mengelarang Rizal untuk tidak berjualan karena takutnya akan diganggu lagi. Nah, tapi Rizalnya itu nangis dan pergi berjualan tanpa sepengetahuan ibunya. Jadi super sekali ya Rizal ini ya. Ibaratnya tuh kisahnya ini membuat kita itu simpati ya. Bahkan saya simpati. Jadi baktinya itu kepada orang tua akhirnya membuat hidupnya jadi berkah, dan bahkan sekarang ini rezekinya melimpah ya. Nah, jadi sebelum berjualan jalang kote, Rizal itu berjualan kue putu ya. Nah, jadi Rizal ini baru duduk di bangku kelas 5 SD ya, baru SD kelas 5 dia. Nah, jadi dia itu berjualan sebelum berangkat ke sekolah, dan hasil jualnya pun disisihkan untuk ibunya. Nah, jadi dia sejak bulan Ramadan ia tidak lagi berjualan putu dan hanya berjualan jalang kote. Oke, next. Nah, terkait
terkait pembulian yang dialami anaknya, awalnya ibunya ini tidak tahu ya kalau dia sampai dibully seperti itu. Nah, sampai suatu hari Rizal itu pulang ke rumah dan kemudian dia menciumi adiknya yang paling kecil ya. Nah, ia minta maaf ke adiknya sambil ngomong gini ya, minta maaf adiknya karena sudah tidak mau lagi berjualan, sehingga dia tidak bisa lagi memberikan pupuk untuk adiknya. Sedih ya. Saya jujur nih, saya kalau enggak di depan kamera, kalau mungkin saya baca sendiri, mungkin saya nangis karena saya di depan kamera, saya malu kawan untuk nangis, laki-laki. Oke, setelah ditanyain, Rizal tuh enggan mengakui masalahnya yang sedang dihadapinya pada ibunya karena dia tidak mau ibunya itu khawatir. Oke, kemarin pulang terus pergi cium adanya kata ibunya itu, terus dia ngomong kayak gitu yang saya bilang tadi. Terus ibunya tuh kaget, kok kenapa Rizal ini. Terus ada tetangga yang ngasih tahu. Nah, kebetulan videonya itu viral lalu diperlihatkan kepada ibunya. Nah, setelah ibunya lihat, ibunya tuh langsung teriak dan tidak lihat sampai habis dan kesian langsung ibunya. Terus ibunya tuh ngomong, kok ada sih anak-anak yang begitu jahat sama anak saya, bahasa Indonesianya ya, kalau bahasa Makassarnya bukan begitu. Ya, terus saya aja bilang namanya, saya aja nggak pernah pukul anak saya. Tuh, sambil membasuh air matanya, nangis mamanya nih sambil ngomong begini. Terus sebelum ibunya melihat video itu, Rizal itu sebenarnya udah nyuruh untuk menghapus video itu supaya ibunya itu nggak sedih, nggak khawatir ya. Ayo, ini begitu luar biasanya Rizal, saking tidak ingin ibunya khawatir. Dia mengkhawatirkan supaya ibunya itu jangan mengkhawatirkan dia. Sungguh laki-laki ya, benar-benar laki-laki. Ini salah satu orang yang bakal suatu saat nanti besarnya bakal jadi orang sukses. Tuh, waktu Rizal dikasih lihat video itu, ia bilang, jangan kasih lihat mama saya, nanti kaget mama saya masuk rumah sakit gitu. Terus setelah kejadian itu, maaf relat, bukan karena sepedanya rusak, tapi dia nggak sempat jualan karena dia harus bolak-balik ya untuk interogasi berita acara di Mapolres Pangkep untuk dimintai keterangan sebanyak 2 kali. Dia juga menemui beberapa orang lembaga yang datang untuk memberikan bantuan. Wow, ibunya sangat bersyukur ternyata banyak orang baik yang mau membantu anaknya, mulai dari memberikan bantuan, uang tunai, dan memberikan sepeda. Terus kata mamanya ini, dari dulu anakku tuh mau beli sepeda Polygon, tapi karena nggak punya uang, jadi sepeda bekas aja yang dibelikan, begitu kata mamanya. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada 2 sepeda barunya katanya. Ia pun berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan pelaku dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kalau memang saya sudah memaafkan kata ibunya ya, ini ibunya ngomong, tapi pelaku tetap harus dihukum. Ini lagi sesuai peraturan yang ada supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Ya, adek. Nah, jadi benar ya. Kita misalnya gini, ada satu kasus, misalnya saya ribut sama orang, atau misalnya ada orang yang misalnya mencuri sepeda saya misalnya, atau melakukan tindakan kekerasan kepada saya, mungkin saya memaafkan secara pribadi, saya sudah minta maaf ya, tapi tetap proses hukum tuh harus berlaku, karena kenapa, kalau kita cuma memaafkan aja, kita takutnya tidak menimbulkan efek jerah bagi pelaku ya. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Rizal ini terhadap tindakan pembulian ini, kalau bisa jangan kita contoh ya. Entah itu ngerjain orang, entah itu prank, jangan kita melakukan sesuatu secara berlebihan ya. Terus hikmah yang dapat kita ambil dari Rizal, seberapapun dihina kita di mata orang, seberapa besar orang ingin injak-injak kita, atau seberapa besar orang ingin membuli kita, kalau emas itu, ini saya analogikan sebagai emas ya, emas berlian, emas sebagaimanapun emas itu, apabila ia jatuh di lumpur, maka ia akan tetap emas.
Bayangkan jika Anda bisa bayangkan, saya kasih pertanyaan kepada Anda semuanya. Emas jika jatuh ke lumpur, apa yang akan terjadi? Tetap emas kan? Lalu kalau kita melihat emas di dalam lumpur, apa yang kita lakukan? Kita ambil kan? Lalu kita apakan setelah kita ambil? Tentu kita bersihkan lumpurnya kan? Nah, begitupun seorang manusia yang memiliki nilai, ya, dimanapun ia berada dan apapun perlakuan terhadap dia, apabila ia bersikap memiliki sifat emas, maka ia akan tetap seperti emas, tidak akan berubah. Mau orang itu mencaci dia, mau begitu banyak orang menghujat dia, mau bagaimana orang membuli dia atau memojokkan dia atau menindas dia, maka dia tetaplah emas, tidak akan berubah sedikit apabila dia emas. Nah, jadi dari kejadian Rizal ini Anda bisa bayangkan berkahnya berbakti kepada orang tua. Ayo, niat mulianya itu untuk membantu orang tua itu membuat hidupnya, membuat rezekinya menjadi berkah. Anda bisa bayangkan dari tindakan bullying ini, ayo mendatangkan dia mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, yaitu bantuan dari lembaga, bantuan dari orang nomor 1 di Sulawesi Selatan, yaitu wali kota gubernur, tadi saya lupa namanya ya, Pak Nurdin Abdullah ya. Oke. Jadi itulah pentingnya keikhlasan dalam apapun yang kita lakukan ya. Jadi berkahnya Rizal luar biasa. Nah, inilah yang patut kita contoh kawan-kawan dari kejadian Rizal tersebut. Keikhlasan, kebaikan, sekecil apapun yang Anda lakukan itu lebih berharga, dan lakukan saja. Kita tidak tahu hal kecil, kebaikan yang sekecil apapun, bahkan menolong seekor semut pun itu ada harganya di mata Yang Maha Kuasa ya. Jadi jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, jangan pernah remehkan kebaikan. Jadi berbuat kebaikan sekecil apapun, lakukan, jangan ditunda dan jangan dipikir-pikir, jangan ragu-ragu. Jika ada kesempatan berbuat baik, lakukan sekecil apapun itu. Bahkan hal kecil yang dapat kita lakukan adalah sedekah. Sedekah yang paling kecil adalah tersenyum, ramah pada orang. Oke. Panjang lebar ya saya ngomongnya. Oke, mungkin itu aja dari saya tentang hikmah yang dapat kita ambil dari kejadian Rizal ini, penjual jalan kote yang dibully. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan saya dalam berucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena apabila ada yang salah maka itu datangnya dari saya pribadi. Oke, apabila ada komentar silahkan komentarin, apabila ada saran silahkan diberikan saran pada saya, dan jangan lupa untuk like apabila kalian suka, dan jangan lupa untuk dislike apabila kalian tidak suka, silahkan, tidak apa-apa. Dan jangan lupa untuk subscribe. Wah, ini yang penting supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan itu saja, kata mutiaranya adalah emas, sehina apapun dia di tempat hina, sejelek apapun dia di tempat jelek, maka dia akan tetap emas, maka ia akan tetap dibasuh, maka dia akan tetap disukai oleh banyak orang. Maka jadilah seperti emas. Oke, baik, itu saja. Dan akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.